warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Fatur Roma dari kelas 3B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi kebutuhan atau pilihan. Yang pertama, kebutuhan. Pengertian kebutuhan yaitu kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Jika kebutuhan individu tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mungkin terjadi adanya kehidupan yang tidak sejahtera. Kemudian, ada jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi supaya individu dapat mempertahankan hidupnya. Kebutuhan primer ini dapat disebut juga sebagai kebutuhan pokok. Kebutuhan primer ada banyak bentuknya, yakni sandang, pangan, dan papan. Sandang yang berarti pakaian atau layak untuk dikenakan. Setelah itu ada pangan, yang berarti makanan dan minuman sebagai bahan energi untuk manusia. Lalu ada papan yang berarti tempat tinggal sebagai tempat berteduh dan beristirahat. Kemudian yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah jenis kebutuhan yang bersifat pelengkap karena kebutuhan ini tidak begitu wajib untuk dipenuhi alias hanya sebagai pelengkap dari kebutuhan primer saja. Contohnya, pakaian adalah kebutuhan primer, tetapi pakaian dengan corak motif dan warna tertentu menjadi kebutuhan sekundernya. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier dapat disebut sebagai kebutuhan yang bersifat mewah. Hal tersebut karena tujuan dari pemenuhan kebutuhan jenis ini hanya untuk kesenangan pribadi saja. Dan setiap individu hanya memiliki kebutuhan tersier yang berbeda satu sama lain. Contohnya adalah kepemilikan alat transportasi mobil, wisata ke luar negeri, alat musik, dan lain-lain. Namun, perlu diingat bahwa pemenuhan kebutuhan jenis ini sangat bergantung pada kedudukan, strata, dan pendapatan ekonomi setiap individu dalam suatu masyarakatnya. Kemudian, ada perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap suatu barang dan jasa yang harus dipenuhi guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sementara keinginan adalah segala sesuatu yang ingin kita miliki, tetapi apabila tidak berhasil mendapatkannya, maka tidak akan berpengaruh besar pada kelangsungan hidup. Contohnya, adanya seorang pelajar yang menginginkan smartphone canggih dengan merek Apple. Padahal jika dilihat dari kebutuhannya secara mendesak, kebutuhan seorang pelajar tersebut hanya sekedar telepon, SMS, dan kegiatan berselancar di media sosial yang sebenarnya dapat juga dilakukan menggunakan smartphone merek lain yang lebih murah. Kemudian, mengapa kebutuhan manusia tidak terbatas? Yang selanjutnya yaitu pilihan atau skala prioritas. Skala prioritas adalah sesuatu yang dirasa lebih penting dibandingkan yang lain yang harus dikerjakan atau diselesaikan terlebih dahulu. Dengan kata lain, skala prioritas merupakan ukuran kebutuhan yang tersusun berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya. Kemudian, manfaat skala prioritas atau pilihan. Yang pertama yaitu kebutuhan utama terpenuhi. Manfaat utama dari menerapkan skala prioritas kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan utama. Yang kedua, keuangan lebih terkendali. Dengan membeli kebutuhan berdasarkan prioritas, keuangan Anda juga dapat lebih terkendali. Yang ketiga, ada perencanaan keuangan berjalan baik. Selain kebutuhan utama terpenuhi dan hidup jadi lebih hemat, manfaat selanjutnya yang bisa didapatkan adalah rencana keuangan akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan besaran jumlah yang sudah dislotkan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, membantu mengukur progres pencapaian tujuan. Manfaat yang terakhir adalah Anda bisa mengetahui hal atau kebutuhan apa yang belum terpenuhi dan memonitor progres dari tujuan keuangan yang sudah direncanakan. Kemudian, faktor yang mempengaruhi skala prioritas.
Yang pertama, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan sangat berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk bisa membayar atau memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk konsumsi. Yang kedua yaitu status sosial. Status sosial seseorang di dalam masyarakat bisa mempengaruhi prioritas kebutuhan individu. Misalnya, seorang kepala desa akan memprioritaskan kebutuhan di lingkungan tempat memimpinnya dibandingkan dengan pilihan lain. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial pada masyarakat juga bisa mempengaruhi prioritas kebutuhan hidup seorang individu. Misal, Anda hidup di lingkungan orang kaya, maka bisa jadi prioritasnya pada rumah mewah, mobil, dan lain sebagainya. Secara prinsip, untuk memenuhi kebutuhan individu, orang akan memprioritaskan kebutuhan yang dianggap lebih penting, utama, dan mendesak. Setelah kebutuhan yang penting tersebut terpenuhi, individu akan memenuhi kebutuhan pada prioritas berikutnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.